Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Semoga masih semangat ya untuk belajar. Masih, Bu. Sebelumnya Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Muhammad Farah Firmansyah, Hadir. Ahmad Fadilah Ramadhani, Hadir, Bu. Nadira Ratra. Hadir, Bu. Baik, semuanya pada pertemuan ini hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk dilihat apakah ada sampah di dalam kelasnya. Jika ada, tolong dipungut dan dibuang. Nah, karena kelasnya sudah bersih dan nyaman, kita akan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon untuk ketua kelasnya untuk memulai doa. Look siap. Dulu mulai pelajaran anak-anak kita berdoa. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk ketua kelasnya. Sebelumnya ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas apa? Konsep dasar pemasaran, Bu. Ya benar. Minggu ini kita akan membahas konsep dasar pemasaran. Nah, pada konsep dasar pemasaran, Ibu memiliki tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan konsep pemasaran, mengidentifikasi jenis-jenis pemasaran, menganalisis strategi pemasaran, memahami peran media pemasaran, dan mengidentifikasi jenis-jenis media pemasaran. Sebelumnya di sini Ibu mau tahu, ada yang udah tahu belum apa itu pemasaran? Saya, Bu, pemasaran adalah proses promosi dan penjualan produk atau jasa kepada konsumen. Ya, betul. Definisi pemasaran yaitu pemasaran dapat didefinisikan sebagai proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan atau inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain. Ini merupakan konsep inti pemasaran, dan Ibu akan membahas kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah keadaan merasa kekurangan. Kebutuhan tidak diciptakan oleh pemasar, tetapi merupakan bagian dasar dari sifat kodrat manusia. Keinginan adalah bentuk kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Keinginan dibentuk oleh masyarakatnya dan dikemukakan sebagai objek yang akan memuaskan kebutuhan tersebut. Permintaan muncul apabila orang memiliki keinginan dan keinginan tersebut ditukar oleh daya beli. Selanjutnya yaitu ada produk dan jasa. Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Dan jasa adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual secara esensial, tidak berwujud, dan tidak menghasilkan kepemilikan atas apapun. Selanjutnya ada nilai, kepuasan, dan kualitas. Konsumen biasanya menghadapi jajaran produk, jasa, dan beraneka ragam yang dapat memuaskan kebutuhan tertentu. Konsumen juga membuat pilihan pembelian berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat pada berbagai produk dan jasa itu. Nilai bagi pelanggan atau customer value merupakan perbedaan antara nilai yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk dan biaya untuk memiliki produk tersebut. Selanjutnya yaitu ada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Tergantung pada anggapan kinerja produk dalam memberikan nilai dalam hitungan relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja sesuai
dengan harapan pembelinya merasa puas. Jika tidak sesuai dengan harapan, maka pembelinya tidak akan merasa puas. Selanjutnya, kualitas merupakan sifat dan karakteristik total produk atau jasa yang terhubung atau berhubungan dengan kemampuannya memenuhi kebutuhan pelanggan. Maksudnya adalah jika produknya memiliki kualitas, maka pelanggan akan merasakan kepuasan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya adalah pertukaran transaksi dan relasional. Pertukaran atau exchange adalah tindakan memperoleh objek yang didambakan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai penggantinya. Sedangkan transaksi terdiri dari perdagangan nilai-nilai di antara dua pihak. Pihak yang satu memberikan X kepada pihak lain dan memperoleh Y sebagai penggantinya. Contohnya, jika pembeli dan penjual membeli suatu produk kepada penjual, dan sebagai imbalan atau sebagai penggantinya penjual mendapatkan uang untuk keuntungan. Dalam transaksi pemasaran perlu membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan, distributor, dealer, dan pemasok yang bernilai tinggi. Hal ini karena ini dapat membantu transaksi untuk lebih mendapatkan keuntungan seperti mendapatkan diskon dan lain-lain. Pemasaran relasional adalah suatu proses penciptaan, pemeliharaan, dan penguatan hubungan yang kuat dan penuh nilai dengan pelanggan dan pemercaya atau stakeholder lainnya. Selanjutnya ada pasar. Pasar adalah kumpulan pembeli yang aktual dan potensial dari sebuah produk. Ukuran pasar tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, mempunyai sumber daya untuk melakukan pertukaran, dan bersedia menawarkan sumber daya dalam pertukaran itu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seperti pasar itu misalnya terjadi antara penjual dan pembeli. Sebelum kita memulai materi selanjutnya, agar kita kembali fokus, Ibu punya permainan, yaitu ikuti apa yang Ibu ucapkan. Contohnya, ayam, 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 bebek. Ayam, 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 bebek. Bebek, 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 ayam. Bebek, 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 ayam. Ada berapa bebek? 3. Salah. Ulangi lagi. Ayam, 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 bebek. Ayam, 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 bebek. Bebek, 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 ayam. Bebek, 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 ayam. Ada berapa ayam? 4. Masih salah. Instruksinya adalah ikuti apa ucapan guru. Ayam, 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 bebek. Ayam, 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 bebek. Bebek, 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 ayam. Bebek, 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 ayam. Ada berapa bebek? Tetot. Karena sekarang udah mulai fokus kembali, Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh yang dirancang untuk mempromosikan produk atau layanan kepada target pasar guna mencapai tujuan bisnis tertentu seperti meningkatkan penjualan, membangun brand awareness, atau memperluas pangsa pasar. Sebelum memulai analisis pasar atau strategi pemasaran, kita perlu melihat analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ibu di sini akan menjelaskan satu persatu. Kekuatan yaitu kemampuan internal
sumber daya manusia, dan faktor lainnya yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya untuk mencapai tujuan. Kelemahan yaitu keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Sedangkan peluang yaitu faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dan terakhir ancaman, yaitu faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Selanjutnya, penerapan strategi pemasaran. Penerapan strategi pemasaran dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Ibu akan menjelaskan segmentasi. Segmentasi pasar adalah proses membagi pangsa pasar menjadi beberapa kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan dan karakternya. Contohnya seperti segmentasi geografis, yaitu negara, regional, provinsi, kota, dan kecamatan. Sedangkan segmentasi demografi yaitu seperti umur, jenis kelamin, dan pendapatan. Selanjutnya segmentasi psikografik yaitu kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Dan selanjutnya segmentasi tingkah laku yaitu kesempatan, manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat pemakaian, dan status loyalitas. Selanjutnya ada targeting. Targeting memilih salah satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki. Penetapan sasaran pasar terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang harmonis dengan target pelanggan yang sesuai. Selanjutnya ada positioning, yaitu memutuskan bagaimana mendiferensiasikan proses penawaran pasar untuk setiap segmen, sasaran, dan posisi pasar, apa yang diinginkan dalam segmentasi tersebut. Selanjutnya ada bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran adalah proses strategi bauran pemasaran terdiri dari semua kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tingkat permintaan akan produk. Mereka yang terdiri dari 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Produk itu adalah setiap barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Sedangkan price atau harga yaitu nilai yang tersedia atau bersedia dibayar oleh konsumen untuk suatu produk. Selanjutnya, place atau tempat, yaitu pertimbangan di mana produk harus tersedia di toko offline maupun di toko online dan bagaimana produk tersebut akan ditampilkan. Dan terakhir, promotion atau promosi, yaitu melibatkan keputusan yang berkaitan dengan periklanan, tenaga penjualan, pemasaran langsung, dan lain-lain. Karena materi hari ini udah selesai, Ibu akan memberikan tugas kelompok yang terdiri dari 6 kelompok, yaitu tugasnya adalah mencari perusahaan untuk mengetahui apa saja strategi pemasaran tersebut. Baik, karena mata pelajaran hari ini sudah selesai, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya, sekecil apapun pembelajaran yang kita ambil atau kita raih, itu akan menjadi sebuah ilmu yang sangat berguna untuk di masa akan datang. Jadi, walaupun sekecil apapun, itu sangat berarti.
Karena semuanya sudah selesai, akan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang konsep pemasaran lagi, tapi kita akan lanjutkan yang belum selesai. Baik, karena sudah habis waktunya, Ibu akan menyelesaikan. Terima kasih anak-anak.